وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.441.500, Rp4.441.500. Adapun yang kedua, tata laksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 1 Agustus 2025 atau bertepatan pada tanggal 7 Safar 1447 Hijriah adalah pukul 12.46 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Aufwas Safrizal LCMA, Imam Ustadz Reza Adlani MSOS, sedangkan muazin Ustadz Arifudin SH. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
لا إله إلا الله. الحمد لله القائل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وصل على الصادق الأمين القائل ركعتان خفيفتان بما يحقلون وتنفلون أحب إليه من بقية دنياكم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengarungi kehidupan dunia ini, manusia tidak luput daripada kesalahan. Manusia yang terbaik adalah sedekat mungkin atau sekecil mungkin di dalam memperbaiki kesalahan tersebut. Maka akan ada timbul sebagian dari kita, ada orang yang berbuat kesalahan, dia membutuhkan waktu 1 jam untuk memperbaiki. Katakanlah seseorang ketika dia salah jalan, dia hendak pergi ke satu tujuan, namun tujuan yang dia ingin pergi, kemudian dia sesat di jalan, berputar-putar di jalan tersebut sehingga enggak sampai ke tempat tujuan. Tapi paling tidak insya-Allah dalam waktu 1 jam dia akan menemukan jalan untuk menuju ke tempat yang dia tuju. Ada juga orang sebagian ketika dia membuat kesalahan membutuhkan waktu 1 hari untuk memperbaiki. Contohnya saja ketika kita salah memasak, salah bumbu atau salah meletakkan racikan, maka tujuan yang kita inginkan, masakan yang kita inginkan akan berubah rasanya. Maka kadang-kadang kita membutuhkan waktu 1 hari untuk memperbaiki kesalahan kita. Artinya besok pagi mungkin kita akan lebih detail lagi dan akan lebih teliti lagi. Kemudian ada juga orang ketika dia membuat kesalahan membutuhkan waktu 1 minggu untuk memperbaiki. Katakanlah mungkin ada di antara kita yang mungkin salah makan yang menyebabkan perut kita sakit, badan lemas. Akhirnya 1 minggu dia enggak bisa makan yang dia inginkan seperti biasanya. Dia tahan makannya dan dia mungkin dianjurkan oleh dokter untuk meminum obat ini, makan ini dan sebagainya. Jadi 1 minggu setelah itu mungkin dia baru bisa merasakan masakan yang ingin dia inginkan. Ada juga orang yang membuat kesalahannya kemudian membutuhkan waktu perbaikannya itu dalam jangka waktu 6 bulan. Contohnya mungkin adik-adik mahasiswa kita ketika dia mengikuti midterm ataupun ujian semester, kemudian dia mendapatkan nilai yang tidak baik, maka dia membutuhkan waktu 6 bulan untuk memperbaiki kesalahan itu. Kemudian ada juga orang membuat kesalahan, dia membutuhkan waktu 1 tahun. Contohnya mungkin anak-anak kita ketika tidak naik kelas untuk ke kelas berikutnya, maka dia membutuhkan waktu 1 tahun kemudian dia akan memperbaiki dirinya agar tahun depan naik kelas. Kemudian ada juga yang apabila kesalahan itu kita buat membutuhkan waktu seumur hidup untuk memperbaikinya. Katakanlah mungkin ada yang salah memilih jodoh, bahkan dalam hati bergumam, kenapa perempuan itu yang menjadi jodoh saya? Kenapa laki-laki itu yang menjadi jodoh saya? Maka waktu perbaikannya mungkin membutuhkan, kalau di antara mereka meninggal, satu dari mereka apakah suami atau istri, kemudian setelah itu dia akan mencari yang lebih baik daripada sebelumnya.
Hadirin sidang jamaah, semua kesalahan yang kita lakukan itu masih ada waktu untuk kita perbaiki. Masih ada kesempatan kita untuk memperbaikinya. Tapi ada satu kesalahan yang ketika itu enggak ada waktu lagi untuk kita memperbaikinya. Kalaupun hasrat ingin memperbaiki, Allah tidak akan mengizinkan lagi. Yaitu seseorang ketika dia menghadap Allah, ketika dia kembali kepada Allah, enggak ada satu amal saleh pun yang dibawanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika itu dia berteriak memohon kepada Allah. Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kalimat ya Rabb merupakan sebuah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Ketika kita bermunajat kepada Allah, kita menyampaikan ya Allah, ya Rabb. Nah, ketika itu walaupun kita menggunakan kalimat itu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Allah tidak akan mendengar lagi. Allah tidak akan menerima lagi. Dan ketika itu kita akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Maka hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dan tentunya banyak ayat yang menjelaskan tentang ini, tentang penyesalan-penyesalan yang tidak mungkin kita akan kembali lagi. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Rasulullah lewat di sebuah perkuburan. Beliau lewat di depan kuburan. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabrin. Lewat beliau di depan sebuah kubur. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Man sahibul hadzal qabr?" Siapa pemilik kubur ini? Kemudian sahabat menjawab, "Fulan bin Fulan ya Rasulullah." Tidak disebutkan nama. Dalam riwayat ini tidak disebutkan punya siapa, yang jelas namanya tidak disebutkan. Yang ada hanya Fulan bin Fulan ya Rasulullah. "Ata'rifu, kalian tahu?" Kalian tahu, kata Rasulullah. Langsung beliau menyambung, kalian tahu orang yang ada di alam kubur ini? Lanjut Rasulullah, raka'atani khafifatani bima tanfiluna wa yahqiruna ahabbu ilaihi min baqiyatin dunyakum. Tahukah kalian, orang yang ada di dalam kubur ini, dia sangat merindukan sekali dan menginginkan sekali. Apa yang diinginkan? Raka'atani khafifatani. 2 rakaat. 2 rakaat khafifatani yang sangat mudah. Dan ketika dia hidup di dunia, ada kesempatan untuk dia perbuat. Ketika dia hidup dunia, ada waktu dia untuk berbuat 2 rakaat tersebut. Yang dimaksudkan 2 rakaat di sini adalah 2 rakaat yang sunnah. Kalau yang wajib itu memang sebuah kewajiban kepada kita. 2 rakaat subuh itu adalah sebuah kewajiban yang apabila kita juga lalaikan, maka enggak ada lagi yang bisa menolong kita, hadirin sidang jamaah. Ternyata orang yang di alam kubur ini bukan saja merindukan 2 rakaat salat subuh, dia merindukan khafifatani wa tanfiluna. Wa tanfiluna artinya salat sunnah. Dia sangat merindukan 2 rakaat yang semestinya ketika hidup di dunia dia ada waktu untuk melakukan, ada kesempatan untuk melaksanakan, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Ketika di alam kubur nanti dia merindukan itu, ya Allah, berikanlah waktu 2 rakaat saja boleh ya Allah. Dan lanjut hadisnya, ahabbu ilaihi min baqiyatin dunyakum. Seandainya pada waktu itu dia ditawarkan dengan sebuah harta yang sangat mewah, dengan jabatan yang sangat super tinggi, dia akan mengatakan, "Lah, enggak perlu." Mau ditawarkan dengan jabatan ini, direktur ini, dijawakan dengan menteri ini, dengan presiden, dia akan mengatakan, "Lah, tidak." Enggak mau lagi dia. Ditawarkan dengan mobil yang sangat mewah, super mewah, "Lah," kata dia tidak mau. Ditawarkan dengan dunia, dengan megahnya dunia, dengan hebatnya dunia, ketika itu dia mengatakan, "Saya tidak mau." Min baqiyatin dunyakum, enggak ada harganya sedikit pun. Dia lebih mencintai 2 rakaat yang sama, yang semestinya bisa dia lakukan, yang sunnah itu, tapi dia enggak melakukannya. Betapa hebatnya dia meremehkan 2 rakaat sunnah itu, yang sering kita remehkan sekarang. Padahal ada waktu. Tapi kadang-kadang waktu duha kita lewat, waktu qabliyah kita lewat, waktu ba'diyah kita lewat, dibangunkan di tengah malam.
Ada kita bangun, ada. Tapi kemana kita tuju? Ke kamar mandi. Padahal Allah memberikan waktu untuk kita. Hai, salat 2 rakaat pun oke, 2 rakaat pun boleh, enggak ada masalah. Enggak mesti kamu lakukan sampai 8 rakaat. 2 rakaat, aku menunggumu, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak datang kita. Tapi hadirin sidang jamaah, ketika kita masuk ke alam kubur, kita akan merindukan 2 rakaat itu. Ya Allah, izinkan saya ya Allah, sebentar saja ya Allah. Tapi kadang-kadang kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita. Kita disibukkan dengan berbagai macam ricuk-piuk dunia. Padahal ada waktu. Ada waktu memang, kadang-kadang ada sebentar pada Allah berikan waktu kepada kita, tapi enggak mau, enggak tersentuh hati kita. Kalau ada orang seperti ini, maka evaluasilah hadirin sedang jamaah. Untuk apa kita dibangunkan di tengah malam? Untuk apa kita diberikan waktu? Kadang ada waktu memang waktu kosong, tapi sedikit pun kita enggak mengambil manfaat daripada waktu kosong itu. Selanjutnya kita terus sibuk. Enggak ada salahnya kita sibuk, silahkan kita sibuk. Apalagi kesibukan kita untuk orang banyak, enggak ada masalah. Tapi ketika diberikan waktu kosong itu, ayo menujulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita masuk ke dalam dunia itu, kita akan merindukan hadirin sidang jamaah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf dikatakan, apa kata Allah? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka fabasaruka yaumal hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika ruh kita sudah sampai ke kerongkongan, kata Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, aku nanti akan perlihatkan semua amal-amalmu yang sudah kamu lakukan. Setelah aku nampakkan semua amalmu, aku nampakkan balasan-balasannya. Dan aku juga tidak lupa akan menampakkan semua pekerjaan yang sebenarnya bisa kamu lakukan, tapi kamu enggak lakukan. Ini hebat ayatnya. Allah akan nampakkan kita, Pak. Ini nanti akan dinampakkan pahala akhirat kita. Artinya, seandainya setelah Jumat kita tiba-tiba menghadap Allah, Allah nampakkan pahala Jumat kita. Tapi ternyata ketika kita setelah melaksanakan Jumat, ada kesempatan. Apa kesempatannya? Menabung, meninfak, memberikan sedekah. Tapi kita enggak ada waktu. Alah, ini dikarat dari pekerjaan. Ini. Akhirnya kita enggak sempat. Hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ketika andai saja kita mati, Allah nampakkan pahala Jumat kita. Ini pahala Jumatmu. Tapi Allah juga menampakkan, hai, seandainya setelah Jumat tadi kamu memberikan sedikit sedekah dalam tabungan masjid tadi, maka ini pahala yang akan kau dapatkan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka fabasaruka al-yawmal hadid. Dan ketika itu matamu terbelalak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, menyesal. Semenyesal-nyesalnya. Tapi ketika itu Allah tidak akan lagi melayani permintaan kita. Tapi ketika itu Allah tidak akan lagi mendengar titah-titah kita. Ketika itu Allah tidak akan mendengar lagi munajat-munajat kita. Selesai kehidupanmu. Di situ kita akan menyesal, hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan remehkan. Itu dalam hadis. Kemudian di dalam ayat Allah juga menyampaikan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ada sebuah ayat yang menjelaskan, kata Allah, dengan lemah lembutnya Allah. Allah ingin menegur zul kita, perasaan kita. Allah ingin menegur hati kita. Apa kata Allah? Wa anfiqu. Itu kalimat yang sangat indah. Itu kalimat yang sangat lembut. Wa anfiqu, hai hamba-hambaku, infakkan sedikit. Sedikit saja, mimma razaqnakum, dari apa yang telah aku berikan, daripada yang telah aku karuniakan kepada kalian. Kenapa? Karena suatu hari nanti, fayaqula rabbi laula akharni, karena nanti suatu hari nanti kamu akan mengatakan kepadaku, kata Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kamu akan mengatakan, ya Allah, tangguhkan semenit saja ya Allah, sedetik saja ya Allah, laula akharni ila ajalin qarib. Tanya oleh Allah, untuk apa? Fa asaddaq, saya ingin bersedekah ya Allah. Untuk apa bersedekah? Wa akum minas salihin. Kenapa? Karena saya baru tahu ya Allah, rupanya sedekah itu luar biasa pahalanya. Rupanya sedekah itu. Jadi ketika kita mati, Allah bocorkan sebuah rahasia. Ada hadis yang mengatakan, orang yang akan menemani kita, semenjak kita masuk alam barzakh, hatta yafsilun nas, itu adalah sedekah.
yang akan menenangkan kita, yang akan menenteramkan kita adalah sedekah. Hadirin sidang jemaah, dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita akan bermohon, ya Allah, sedetik saja ya Allah, sebentar. Apa ya Allah? Wala yuakhirallah idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda, sedikit pun enggak akan Allah tunda, dan kita akan menyesal. Maka hadirin sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kita. Masih ada kesempatan diberikan oleh Allah. Jangan sampai menyesal. Bukankah harta itu akan ditanyakan nanti? Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Harta dua pertanyaan, Pak. Dari mana kau dapatkan? Halal enggak? Cara kerjamu halal enggak? Jangan-jangan kamu selama hidupmu kamu makan uang orang itu. Kamu sulap uang orang untuk menjadi uang kamu. Dan setelah itu kemana? Kemana engkau bawa? Ada enggak kau perhatikan orang-orang miskin? Ada enggak engkau perhatikan orang-orang fakir? Ada enggak engkau perhatikan saudara-saudaramu, baik yang dekat ataupun yang jauh? Hari ini Palestina menangis, Pak. Mereka datang ke sini. Untuk apa? Menyuarakan, hei, di mana hati kalian? Di mana hati orang-orang mukmin yang hari ini banyak sekarang kaum orang-orang Palestina, mereka menderita kelaparan, enggak tahu mereka yang apa yang harus mereka makan. Mereka mengetuk hati kita. Ada enggak kita perhatian? Ada enggak perhatian kita kepada mereka? Itu akan ditanyakan, dan langkah kita enggak akan terlangkah hati kita. Bayangkan Pak, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berdiri tegak. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa tahun kita akan berdiri tegak di padang mahsyar? Apa jawab Rasulullah? 50.000 sanah. 50.000 tahun, kata Rasulullah. 50.000 tahun kita akan berdiri tegak, dan langkah kaki kita tidak akan bergerak sebelum ditanyakan 4 hal, dan di antara salah satunya adalah yang ditanyakan, harta kamu dari mana kamu dapatkan dan kemana akan engkau infakkan. Hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi perhatian dalam diri kita. Umur kita enggak banyak, umur kita enggak panjang-panjang kali. Paling kalau kita ikut umur Rasulullah hanya 63 tahun, enggak lebih daripada itu. Kemana kita bawa umur kita? Bukankah tujuan hidup kita ini hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengabdi kepada Allah, tidak hanya salat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tapi perhatian terhadap sesama adalah sebuah bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah, mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik untuk kami sendiri ataupun untuk seluruh jamaah yang berhadir. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli ala rasulillah al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم الصفنا لرؤوس dan seimbang. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله منذ السلام سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله